Kalau kita dengar hari Ahad ini beliau berteriak, cuma tidak terdengar oleh kita. Kata hari Ahad ini, warga masyarakat Pesona Cisereh ya, ana yaumun jadid, wa ana ala amalika syahid, wa ana ila yaumil qiyamati lanaid. Aku ini hari yang baru. Aku ini akan jadi saksi untuk amalmu nanti. Dan aku tidak akan kembali sampai hari kiamat. Hari Ahad ini beliau berteriak, cuma kita tidak dengar. Kalau hewan satu dia dengar, cuma kita tidak dengar. Karena banyak hijab telinga kita. Ana yaumun jadid, aku ini hari yang baru. Wa ana ala amalika syahid, dan aku akan jadi saksi atas amalmu nanti di akhirat. Wa ana ila yaumil qiyamati lanaid, dan aku tidak akan kembali lagi. Hari Ahad saya ini beda dengan hari Ahad kemarin. Hari Ahad aku ini beda dengan hari Ahad yang akan datang. Maka rugi seandainya hari Ahad ini tidak kau pergunakan dengan sebaik-baiknya. Siapa yang bilang itu? Hari ana yaumun jadid. Maka beruntung seandainya di pagi hari kau gunakan untuk mengingat Allah. Seandainya di pagi hari kau sudah berbuat satu kebaikan, maka rugi apabila kau mendengar corong speaker apa ini? Namanya corong speaker tidak mau hadir ya ke majelis ini. Kata hari Ahad itu, ya, maka rugi dan rugi. Nah, itulah teriakan hari Ahad. Ya, mudah-mudahan hari Ahad sekarang ini tanggal berapa? 20? 21 ya. Mudah-mudahan jadi saksi ya bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan bukan cuma hari, ya, bukan cuma zaman, bukan cuma waktu yang akan jadi saksi, bahkan wal makanu syahidun, tempat ini pun akan jadi saksi bagi kita nanti. Insya Allah tempat ini Masjid Al Irsyad akan jadi saksi bagi kita bahwa kita betul-betul melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tadi habis sholat subuh, lalu kita duduk di tempat ini untuk berzikir, mengingat Allah, dan dikaitkan dengan tolabul ilmi, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Idza marortum biriyadil jannah parta'u." Apabila kau lewat satu taman dari sebagian taman-taman surganya Allah, farta'u, maka mampirlah kau di sana. Sahabat bertanya, "Wa mariyatul jannah ya Rasulullah?" Apa taman surga itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, "Hailatul zikri." Kumpulan orang-orang yang sedang mengingat Allah. Saya tanya, sekarang lagi ingat nggak? Keur eling teu PRT? Hah? Keur eling, mun teu eling memual ka dieu. Tanya, lagi ingat, kalau nggak ingat nggak akan ke sini, ya kan? Amin masjidin, kata saya Jalaluddin As-Suyuti kan, ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihil Qur'an au quri'a maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu ala zalikal baiti wal masjidi wal malaikati wa ammahumu birrahmati waridwan. Itu kata saya Jalaluddin As-Suyuti. Maka apabila di dalam satu rumah atau satu masjid atau satu tempat, di mana tadi di tempat itu dibacakan Maulidir Rasul, tadi dibacakan sholawat, ada majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, maka ilahapatil malaikah, di sana malaikat mengepakkan dua sayapnya. Wa ammahumullahu birrahmati waridwan, bahkan mencurahkan dari Allah rahmat dan pertolongan. Insya Allah rahmat Allah diberikan untuk kita semuanya. Ya,
Cuma kalau malaikat itu membaca sholawat beda lagi. Nisbat kepada Allah rahmat, sholawat itu kalau kepada malaikat apa? Kemarin udah, kalau sholawat innallaha wa malaikatahu yusholluna alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallim. Kalau nisbatnya kepada Allah itu namanya rahmat. Kalau kepada malaikat innallaha wa malaikatahu tuh. Sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikatnya Allah yusholluna alan nabi. Beliau membacakan sholawat. Kalau sholawat nisbatnya hubungan kepada Allah itu bahasanya rahmat. Kalau dinisbatkan kepada malaikat itu namanya istighfar. Ya, kalau nisbat ya ayyuhalladzina amanu untuk orang-orang yang beriman itu namanya doa. Itu namanya doa. Berarti malaikat terus-terusan selama kita masih di sini beliau memintakan ampunan untuk kita semuanya. Pengen apa katanya orang yang hadir itu di Masjid Al-Irsyad. Malaikat menjawab, ya Rob, orang yang hadir di Masjid Al-Irsyad ingin diampuni dosanya. Qad ghafartu lahu. Aku sudah mengampuni sebelum engkau wahai malaikat ya memberitahukannya. Lalu apa lagi? Saya lihat dia ingin ke surga. Coba saya tanya, hayang ke surga, ingin ke neraka? Pak RT yang ke surga, neraka? Pas surga, masa ingin ke neraka? Betul kan? Pingin ke surga, pingin. Susah enggak jalan ke surga? Susah enggak? Oh, kata Allah, akan aku mudahkan. Karena apa? Orang itu sedang kumpul di majelis ilmu. Bagaimana Rasulullah SAW sudah bersabda kan? Man salaka tariqon ilal ilmi, sahalallahu tariqon ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju majelis-majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Insya Allah akan aku mudahkan, kata Allah, jalan menuju surga. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Namun tujuan dia berangkat ilmu itu sudah dibarengi dengan niat belum. Niatnya kita pasang dulu. Karena satu kumpulan ilmu itu akan bisa memberikan satu kemanfaatan yang paling besar bagi kita seandainya dibarengi dengan niat yang betul. Saya tanya, kita niat nggak tadi dari rumah? Bu, niat nggak? Apa niatnya? Ya tahu mau tolab ilmu ya juga ya. Diniatin nggak? Kan tolab ilmu itu harus ada niatnya. Ya, tahu nggak niatnya? Dulu kayaknya udah pernah ya dikasih tahu belum? Ketika melangkahkan kaki niat tolabul ilmi nih, pasang dulu nih. 1, niat mencari keridhaan Allah. 2, menghilangkan kebodohan pada diri. 3, menghidup-hidup agama Allah. 4, apabila diberikan ilmu oleh Allah akan kita amalkan. 5, lupa kene. Lupa kene. 5, niat bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan. Nikmat sehat, nikmat akal. Saya tanya sekali lagi, yang pertama apa? Mencari keridhaan Allah. 2, menghilangkan kebodohan. 3, siar agama Allah. 4, apabila diberikan ilmu niat akan diamalkan. 5, bersyukur nikmat badan kita sehat, diberikan akal. Karena kalau kita diberikan akal tidak disyukuri, takutnya nanti termasuk palesabi akil, tidak termasuk orang yang mempunyai apa? Akal. Kira-kira orang yang nggak punya akal dinamakan apa tuh? Disebutnya apa? Oleg. Tahu oleg nggak? Oleg gitu loh, Pak. Oleg. Gelo.
oleh gitu ya, majnun. Orang yang nggak punya akal itu namanya majnun. Kata orang pasar Rebo, bahlul. Ente naon cenah? Bahlul. Punya akal tapi tidak digunakan akalnya untuk mencari ilmu. Nah, dengan datang kita ke tempat ini merupakan satu aplikasi rasa syukur atas nikmat kita diberikan akal, diberikan badan sehat. Apalagi dibarengi tadi niat mencari keridhaan Allah, menghilangkan kebodohan, ingin menghidup agama Allah. Ketika Allah berikan ilmu, akan kita amalkan. Mudah-mudahan Pak, niat kita ya dicatat oleh Allah, dan mudah-mudahan amaliyah ibadah kita, salah satunya sekarang tholabul ilmi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Sebab begini, Rasulullah SAW bersabda, manizdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang diberikan tambah-tambah ilmu, tapi dengan adanya tambah ilmu tidak tambah petunjuk dari Allah, maka bukan dia menjadi dekat dengan Allah, melainkan dia jauh dengan Allah. Karena apanya? Ilmunya. Makanya mudah-mudahan ilmu sedikit kita ini menjadikan petunjuk bagi kita semuanya. Amin. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Mungkin sekarang saya tidak akan bahas fikih ya. Bahas masalah keistimewaan ilmu dan juga keuntungan bagi kita untuk mencari ilmu. Ya, tambah ada giroh lagi. Seandainya ya saya bahas masalah keunggulan ilmu, keistimewaan ilmu, nggak bakalan habis ilmu Allah. Laukanal bahru midadal li kalimati rabbi lana pidal bahru qabla antan pada kalimat rabbi. Wah, walau mi sedih madada. Itu nggak akan habis ilmu Allah apabila ya misalkan kalam kita itu pohon ya, dan ilmunya Allah itu ibarat lautan, nggak akan habis. Bahkan lautannya pun udah habis, ya mangsinya kalam Allah, ilmu Allah tidak akan habis. Makanya kalau menceritakan masalah ilmu sebetulnya agak lama, tapi akan saya persingkat aja ya. Keuntungan dalam mencari ilmu, yang penting ada tambah giroh. Allah menanamkan rasa semangat ya untuk kita betul-betul ya mencari ilmu. Bu nih Pak, ilmu itu bukan riwayat sebetulnya. Ilmu itu nur. Ilmu itu cahaya. Sir min asrorillah. Satu rahasia dari sebagian rahasia-rahasia Allah yang Allah tanamkan. Kalau dalam taklimu ta'lim, Allah menyampaikan ilmu kepada seseorang melalui pelantaraan malaikat mulhim. Allah sampaikan melalui pelantaran malaikat mulhim. Hei malaikat, kata Allah, sampaikan ilmu nih untuk orang yang sedang hadir di Masjid Al-Irsyad. Ketika ketika malaikat mulhim mau menyampaikan, hati kita tidak bersih, hati kita kotor. Maka ilmu itu ya gak mau, dia menolak, kembali lagi. Ibarat malaikat rahmat tidak akan mau datang ke satu rumah di mana di rumah itu ada anjing, di mana di rumah itu ada surah bentuk patung. Maka malaikat tidak akan masuk ke tempat itu, dia kembali lagi. Ataupun surah gambar-gambar yang meminta nyawa nanti di akhirat, ya, meminta ruh nanti di akhirat, dia akan kembali lagi. Nur juga seperti itu, cahaya ilmu itu mau masuk, hati kitanya apa? Banyak nolak, kembali lagi. Mental. Dina hati ya hasud. Ada apa? Hasud. Tahu hasud? Tahu hasad? Apa hasud? Ada yang tahu hasud? Adu domba itu namimah. Halo, ada yang tahu hasud? Hasud
Kalau istilah Sunda itu sirik, iri, dengki, itu namanya apa? Karohiyah. Benci apabila Allah memberikan nikmat kepada orang lain, ya. Apabila Allah memberikan nikmat kepada orang lain, hati kita itu membenci, tidak mau. Keinginannya nikmat itu diberikan kepadanya, jangan kepada orang lain. Itu namanya hasud. Paham nggak Pak? Hasud. Paham ya? Jadi ketika orang lain diberikan nikmat, hati kita tidak menerima. Inginnya nikmat itu diberikan kepada saya. Ya Allah, dia sholat juga kagak. Yo, maksiat aja terus. Main judi apa? Judi online. Lagi usum ya. Main judi apa aja lah? Main judi online. Tapi kok rezekinya ya Allah katanya. Kemarin bikin rumah. Di sana beli lagi rumah. Uang dari mana? Apa mungkin dia ngurus apa? Tuyul. Akhirnya timbul. Dari hasud itu nanti timbul apa? Timbul fitnah suudon. Berjelek asa. Apa? Berprasangka yang jelek terhadap orang lain. Akhirnya ya dengan hasud akan apa ya, namun kata istilah Sunda itu PRT bakal merecetkan dosa-dosa nu lain. Non merecetkan tehnya akan apa, melahirkan dosa-dosa yang lain. Ketika kita punya sifat hasud dalam hati, maka akan melahirkan dosa-dosa yang lainnya, termasuk salah satunya suudon, ya. Lalu nanti timbul fitnah. Wah, boa-boa cenah. Boa-boa itu apa boa-boa? Jangan-jangan ya. Jangan-jangan eta istrinya bilang sama suaminya, "Papa, dia kerja juga kagak. Kerjaan tiap hari mancing aja mancing." Ya, tapi lihat katanya rumahnya, ya Allah, kemarin beli lagi mobil. Jangan-jangan Pak, saya lihat Pak jam 12, jam 1 itu mati lampunya. Ada lilin nyala. Kita lihat Pak, katanya jam 12. Ayo lihat, dilihat, penasaran. Itulah akibat hasud. Akhirnya dilihat tetangganya jam 12. Pas dilihat tetangganya lagi sujud. Ya, lagi berdoa pakai mukena. Oh, malu nggak? Dikiranya keur nungguan naon. Dikiranya lagi nunggu apa? Lilin. Suaminya lagi apa? Dia lagi sholat, lagi doa. Ternyata mati listrik itu apanya? Listriknya belum dibetulin Pak. Ya rusak katanya. Makanya jangan sudon ya sama orang lain. Nah, ada aja timbul hasud sedikit aja dalam hati. Jangan harap ilmu akan masuk pada diri kita. Paham ya Pak ya? Ria, tahu ria? Apa ria? Hah? Ria itu apa? Sombong itu takabur. Kalau ria, pamer. Apa? Pamer. Biasanya ibu-ibu. Bapak-bapak nggak pamer. Di sana tapi bukan di sini ya. Kalau ibu-ibu pengajian, waduh emasnya ke sini. Dipakai ya. Di sini suka dipakai nggak emasnya? Oh, maaf ya Pak Ustadz, gerah saya. Gerah. Biar kelihatan apanya? Emasnya. Nih Bu. Pengajian itu bukan ajang pamer, ya. Pengajian itu bukan ajang pamer. Di sana 7 majelis, ya. Bajunya rupa-rupa, ya. Rupa-rupa itu, ya rupa-rupa, macam-macam. 7 majelis, ya. Rupa-rupa pakaiannya. Yang kasihan suaminya, istrinya pakaiannya rupa-rupa, suaminya harum. Liar, pusing. Ayo tempat ini ngaji harus ganti lagi apa? Baju. Tempat ini ganti lagi apa? Baju. Tiap majelis beda-beda apa? Beda-beda baju. Nah, jadi sekali lagi, ibu-ibu kalau pengajian jangan dijadikan ajang apa? Ajang update status. Update status. Pamer, kadang-kadang seperti itu Pak. Nih, ada ibu-ibu yang pamer. Saya itu siapa?
Hajah Halimah, panjang Halimahnya. Ada kan Hajah Halimah ya. Panjang di bawah payung ya. Nah, dia pengajian pakai emasnya, wah segini Pak. Kasihan orang yang nggak punya, liatin aja. Bukannya pulang pengajian jadi bahagia, tapi pulang pengajian orang yang nggak punya jadi apa? Jadi pusing, stres. Akhirnya diem aja. Ditanya suaminya, "Mah kenapa? Masuk angin?" Diem nggak jawab. "Mah kenapa? Masuk angin?" Nggak jawab sedikit pun. Akhirnya dia masuk kamar, bingung suaminya. Wah, mungkin istri saya masuk angin nih. Nah, ya, enggak, dia beli antangin. Dia beli apa? Antangin. Kata suami, wah takut nih masuk angin. Saya beli antangin. Udah beli ke warung, bilangin nih mah antangin. Biar sembuh kan. Diambil sama istrinya. Enggak Pak, begini Pak. Kata sini. Pak, dulu pernah pesantren enggak? Ya pernah lah. Belajar enggak katanya. Isim domir munfasil Pak. Domir munfasil. Ya tahu lah, domir munfasil maharopa katanya. Bagaimana? Huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma, antum anti antuma, antuna ana. Tahu nggak Bu? Huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma, antum anti antuma, antuna ana. Kalau laki-laki mukhotob itu anta, kalau perempuan itu anti. Kata istrinya, "Pak, nih antangin buat Bapak. Kalau saya antingin." Katanya. Ngapa katanya? Ya iya, karena tadi pas ngaji lihat apa? Lihat emas orang lain. Bukan antangin yang saya mau, tapi apa? Antingin katanya. Oh, maksudnya pingin beli apa? Pingin beli emas. Makanya sekali lagi pengajian jangan dipakai ajang pamer, susah masuk ilmunya pada diri kita ya, ria. Nah, kita kembali lagi, man sholat sholatan mal jamaah wa jalasa fi halqatil ilmi wa sami'a kalam Allah wa amila bi Allahu taala sittatu asya, insyaallah akan Allah berikan 6 perkara. Tadi sholat subuh berjamaah, lalu duduk fi halqatil ilmi, di majelis ilmu. Walu wasami'a kalamallah wa amila bi, insyaallah akan diamalkan. Niatkan tadi kita, apabila diberikan ilmu akan diamalkan. Maka aqtallahu ta'ala sittatu asya, Allah akan berikan 6 perkara bagi kita. Mudah-mudahan Pak, ya Allah berikan yang 6 perkara ini kepada kita semuanya. Yang pertama, ar-rizqu minal halal. Allah berikan rizki yang halal. Bu, saya tanya, pingin rizki halal sedikit atau rizki haram banyak? Pingin rizki yang halal sedikit, pingin rizki yang haram banyak? Yang halal Pak, itu bukan jawaban. Pertanyaannya, rizki yang halal sedikit, rizki yang haram banyak? Mendingan yang ya, nggak mau jawab ya. Yang penting rezekinya apa? Halal aja udah. Urusan masalah sedikit, yang penting berkah. Nah itu aja yang kita carikan. Berkah itu apa? Lupa lagi ya. Lupa lagi berkah. Saetik mahil, saetik mah. Sedikit apa? Saetik mahil loba. Koret itu. Koret. Saetik mahi lobanya sama koret. Ya, kalau istilah Sunda saetik mahi loba walatra. Begitu teh. Saetik mahi loba walatra, ulah saetik mahi loba nyesa ya. Sedikit cukup mahi ya cukup, banyak bisa apa? Merata bagi orang lain. Itu namanya berkah, ziyadatul khair. Tambah-tambah kebaikan. Dulu pernah saya katakan berkah, kata orang Garut apa? Pernah ingat, masih ingat nggak? Berkah kata orang Garut. Kata orang Garut, ceng katanya. Berkah itu ada 5 ceng. Apa aja Pak? Ini ceng nih. Ya. Badan sehat, ya, rezeki berlipat, ilmu manfaat,
Hidup terhormat, tinggi derajat. Berapa tuh? 5. Apa aja? Badan sehat. Hah? Iya hanet keneh martabak. 1, badan sehat. 2, rizki berlipat. 3, ilmu manfaat. 4, hidup terhormat. 5, luhur derajat. Sekali lagi. 1, badan sehat, rizki berlipat, ilmu manfaat, hidup terhormat, tinggi derajat. Nah itu berkah. Mudah-mudahan pulang dari sini kita dapat berkah. Badan kita tambah sehat, kita diberikan rezeki yang berlipat, ilmu kita bermanfaat, hidup kita jadi terhormat, dan Allah tinggikan derajat kita. Insya Allah, ya nggak usah terkenal di dunia, mendingan terkenal pi malakutis sama. Orang yang suka hadir di majlis-majlis zikir, majlis ilmu, majlis sholawat, maka bukan terkenal di dunia, tapi terkenalnya pi malakutis sama. Dia terkenal artis di mana? Jadi artis pi malakutis sama. Malaikat semua pada tahu. Hayang hoyong, pingin dikenal malaikat, pingin dikenal sama si Ayu Ting Ting. Pingin dikenal siapa? Pingin terkenal malaikat. Coba kita selalu hadir di majelis Al Irsyad nih di masjid, terus dipantau kemana dia, mana sudah terkenal. Si itu kemana tuh yang jenggotnya putih katanya? Oh nggak ada. Ada. Oh nanti kelihatan. Oh kemarin ada, saya kemarin nggak ada. Sekarang jadi ada. Gitu. Ya terus malaikat pantau semuanya. Ya si gering. Doain mudah-mudahan aja Pak. Ya kita terkenal pi malakutis sama. Ya jadi yang penting rezeki yang halal. Insya Allah Allah berikan rezeki yang halal. Lalu wayanju min adzabil qabri, akan selamat nanti dari siksa kubur. Selamat dari siksa kubur. Nih, kubur itu Sayyidina Umar, apabila Rasulullah SAW menjelaskan kuburan, beliau pulang nangis Sayyidina Umar. Tapi kalau menceritakan masalah siksa neraka, Sayyidina Umar tegar aja. Lalu Rasul tanya, Umar, kenapa? Kalau diceritakan urusan masalah makbaroh kuburan, kau menangis. Tapi kalau urusan masalah siksa neraka, kau tidak takut. Kalau dikubur ya Rasulullah, kalau di neraka banyak orang, teman-teman banyak. Kalau dikubur siapa teman kita? Poek mongkleng buta rajin, nggak ada teman seorang pun. Ya kan? Nih yang mengantarkan kita ke kuburan itu 3, ya kan? Kendaraan, manusia, dan amal, ya kan? Manusia dan kendaraan pulang berdua. Lalu yang satu yang akan diam. Amal yang kita bawa nanti. Meninggal itu seperti apa? Seperti kita bermimpi. Kita lihat, ya Allah, saya mimpi kok dimandiin. Saya mimpi mati, dimandiin. Ya Allah, kok saya dikain kapan? Ya Allah, saya dibawa sholat. Ya Allah, saya dibawa ke kuburan. Mimpi dia, mimpi aja kayak mimpi. Jadi ketika kita mati itu, sukma kita lihat. Mimpi, kayak mimpi. Nah, pas dibawa ke alam barzah, di dalam kitab di Salatul Muzakaroh dikatakan. Lalu pas nyampe kuburan, udah pulang semuanya 7 langkah, baru padanya. Ruh Allah berikan lagi. Ruh Allah titipkan lagi jasadnya. Baru bangun dia. Ya Allah, kok benar saya mati ya Allah. Nah, barulah di sana. Lau akhurtani ila ajarin qarib. La usaddiqonna wala akunanna minas solihin. Apabila bisa kau tangguhkan, jangan dulu sekarang saya meninggal ya Rob, akan jadi tukang ahli sodako saya ya Rob, akan jadi orang yang ahli sodako dan akan jadi orang yang soleh. Jangan dulu sekarang ya Rob, tangguhkan dulu. Nggak ada apanya, nggak ada keuntungannya. Buat apa ya berteriak seperti itu ketika kita masih diberikan kesempatan? Kitanya lalai terus. Paham nggak Pak?
kuburan tuh. Pingin nggak selamat di alam kubur? Pingin nggak Pak? Jika ingin selamat di alam kubur, Rasulullah pernah bersabda, man aroda ayan jua min adzabil qabri fa'alaihi ayyulazima arba'atu asya wa yastamilu arba'atu asya. Apabila kau ingin selamat ya dari siksa kubur, ya, min azabil qabri, selamat dari siksa kubur, maka kau dawamkan 4 perkara, ya, kerjakan 4 perkara. Yang pertama, ya, al-muhafadatu ala sholawat. Kau jaga sholat, ya, kau jaga sholat yang 5 waktu. Kalau bisa, jangan sampai lepas berjamaah, ya. Jaga sholat yang 5 waktu. Yang kedua, wa kasratu tasbih. Perbanyak membaca apa? Tasbih. Apa tasbih itu? Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah tasbih. Kalau tahmid, alhamdulillah. Kalau takbir, Allahu Akbar, ya. Kalau tahlil, la ilaha illallah. Kalau istirja, apa istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Kalau hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Ini itu singkatan-singkatan, ya. Tasbih, kita baca tasbih 100 sebelum subuh. Sebelum subuh, la ilaha illallah al malikul hakul mubin, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim, astagfirullah, 100 astagfirullahal adim innahu kana ghafaro 70. Nah itu sebelum terbit fajar harus dibiasakan. Itu dawam Rasulullah seperti itu. Jadi istighfar yang 70 terbawa, istighfar yang 100-nya juga ada. Kan kata Rasul begini, inilah astagfiru kulla yaumin sab'ina marroh au kama qala mi'ata marroh. Saya tidak pernah lepas membaca istighfar tiap harinya itu 70 kali. Bahkan menurut sebagian lagi riwayat yang lain mi'ata marroh, 100 kali. Jadi tadi dalam tasbih ada istighfarnya. Subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil adim, astagfirullah. Itu 100. Lalu yang 70-nya astagfirullahaladzim innahu kana ghafaro. Nah, suka dibaca tidak? Itu sudah kan dikasih ya dulu? Pernah enggak? Belum? Belum dikasih belum? Hah? Itu tasbih perbanyak. Nah, itulah. Hafal enggak? Hafal? Hah? La ilaha illallah al malikul hakul mubin, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim, astagfirullah, astagfirullahal adim innahu kana ghafaro. Ayo belajar dzikir, ya. Sebelum terbit fajar kita sudah mengingat Allah. Nah, kasratu tasbih. Sang pertama apa tadi? Menjaga sholat, perbanyak tasbih. Wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Yang keempat, sodakoh. Yang keempat apa? Sodakoh. Itulah 4 perkara yang bisa menjaga kita dari siksa neraka. Paham? Sampai jam berapa ini, Pak? Jam 7. Siap jam 7? Hah? Siap, RT? Mas Kantosa. Kalau ngaji itu pinginnya lama atau sebentar? Pingin lama sebentar. Hah? Saya ngaji di mana-mana nggak ada Pak yang Pak Ustadz ngaji 5 jam ada nggak? Ada nggak? Paling ngaji pinginnya berapa jam? Setengah jam. Paling juga 1 jam. Nah, makanya hayang panjang, hayang ponok. Resep panjang, resep ponok, Pak RT. Pengen panjang mana? Yuk kemana aja? Pak RT aja. Pengen panjang pendek ya paling juga yang penting singkat padat melekat itu aja ya. Singkat
pada melekat. Pulangnya bawa berkah, bukan berkat. Pulangnya ya bawa itulah insya Allah ilmu yang bermanfaat, sedikit tapi bermanfaat. Mungkin tadi ada request ya, ada pertanyaan ya, silakan. Ini baru 2 ya. Ntar saya ini ya baca. Tapi ini tadi masih kagok ya, kagok. Baru 2 tadi. Baru 2 ya. Yang pertama arizku minal halal. Yang kedua yanju min adabil kubri. Yang ketiga wayu'ti kitabahu biyaminihi. Allah akan beri catatan amal kita di sebelah kanan. Ini untuk apa tadi? Yang sudah sholat lalu mencari duduk di majelis ilmu. Allah akan berikan buku catatan amal di sebelah kanan. Saya singkat aja. Lalu wayamuru ala siroti kalbarkil khotib. Dia akan lewat nanti di sirotol mustaqim seperti kilat yang menyambar. Ya Allah, keuntungannya banyak Pak. Habis sholat kita duduk di majelis ilmu. Yang pertama Allah kasih rezeki yang halal. Yang kedua Allah selamatkan dari siksa kubur. Yang ketiga Allah berikan nanti buku catatan amal kita di sebelah kanan. Yang keempat di akhirat kita akan lewat dari jembatan Siratul Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Wa yasuru ma'an nabiyyin. Bahkan Allah akan kumpulkan beserta orang-orang atau para nabi. Wa banallahu lahu baitan fil jannah min yakutati hamra'u lahu arba'una baban. Yang keenam Allah akan bangunkan satu bangunan di surga dari yakut ahmar, bahkan mempunyai 40 pintu. Mudah-mudahan ya, keenam tadi Allah berikan bagi kita karena kita duduk di majelis ilmu sesudah sholat berjamaah. Nah mungkin hanya itu. Ini ada tanyaan ya. Bismillah. Saya mau tanya untuk doa kunut yang dibaca pola rakaat kedua setelah sholat subuh ya. Hukum membaca doa kunut tersebut sunnah atau wajib? Mohon dijelaskan. Oh ya. Menyertakan apa ini? Dalil ya. Kalam Allah dan lain sebagainya. Oh. Pola untuk doa kunut dibaca pola apa? Kunut itu dibaca setelah rakaat kedua ketika kita beres iktidal ya. Pola kunut ini sudah ditentukan bacanya Allahumma dini fiman ada itu ada, bahkan diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau membaca kunut seperti itu. Yang suka kita baca bahwa Rasulullah kunutnya seperti itu. Ini warid ya. Sudah datang hadis dari Rasulullah seperti itu. Bahwa Allahumma dini fiman hadai wa afini fiman apain. Terus wa tawallani fiman tawallait wa barikli wa kini. Nah, bahkan ulama menambahkan ketika wakini itu kan kita minta penjagaan dari Allah. Maka tangannya itu ditelungkupkan. Begini. Wakini birahmatika syarroma qadoid. Faina katakni begini lagi. Nah, bahkan Allahumma anfa'annal bala wa anna kaidal haz. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin waghfir lana wal muslim wakina wa iyahum min jami'in syarri masaibid dunya wadin. Tangannya juga begini lagi. Itu sudah. Nah, pola kunutnya sudah sesuai seperti itu. Adapun hukumnya ini sunnah muakkadah, sunnah abad. Kan dalam sholat itu ada 2 sunat. Ketika kita sholat, kerjakan sunat abad dan sunat hayat.
Kalau sunat hayat itu apabila tidak dikerjakan, tidak usah ditambal dengan sujud sahwi. Kalau sunat ab'ad apabila ditinggalkan, harus ditambal dengan sujud sahwi. Paham ya? Apa saja yang termasuk sunat ab'ad saya tanya dalam sholat? Ketika kita lupa, tidak dibaca atau tidak dikerjakan, kita harus mengerjakan sujud sahwi. Apa saja yang termasuk sunat ab'ad dalam sholat? Apa? Kunut. Berdiri ketika kunut. Membaca sholawat kepada Nabi ketika kunut. Itu. Nah, lalu apa lagi? Hah? Baca surat. Masuknya sunat ab'ad, sunat hayat. Hah? Kalau kita tidak dibaca sujud sahwi jangan. Nggak usah. Yang termasuk sunat ab'ad apa? Tasahud awal. Kita duduk tapi tidak baca tasahud. Malah duduk aja. Menghulang itu namanya, menghulang. Melamun, menghulang. Ngahulang lah, nggak tahu mikiran apa itu ya, mikir apa ya Allah. Kersolat mikiran apa? Nggak khusyuk tadi. Nah, lupa dia nggak baca. Diri aja. Nah, berarti harus ditambal dengan sujud. Duduk dalam tasawuf awal, membaca tasawuf awal, ya, membaca sholawat kepada Nabi ketika tasawuf awal. Beda dengan membaca sholawat kepada Nabi ketika tasawuf akhir. Itu hukumnya apa? Wajib. Ketika kita tidak membaca sholawat ketika tasawuf akhir, maka tidak sah sholatnya. Ya, termasuk rukun. Rukunnya rukun qauli. Karena ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun i'tiqadi. Rukun qauli berarti harus keluar ada ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Harus ada suara kedengaran oleh telinga kita sendiri. Kalau tidak ada suara, maka tidak sah sholatnya. Termasuk rukun qauli. Jadi hukumnya itu sunat ab'ad. Masalah kunut ya. Masalah kunut. Ya. Satu lagi Ustaz. Ya. Tentang majelis ilmu. Cukup dua. Allah mengutus malaikat untuk memberikan ilmu pada yang hadir dalam tholabul ilmi. Tapi kalau orang itu penuh dosa, apakah ilmu itu akan masuk? Sedangkan yang bersih itu bisa menerima ilmu. Apakah bisa dirasakan oleh diri kita? Ilmu itu akan masuk ketika, ya, kan ilmu itu nur tadi. Wa nurullah la yuhdalil asi. Ilmu itu cahaya. Al ilmu nurun, kata Rasulullah. Wa nurullah la yuhdalil asi. Ilmu itu cahaya. Cahaya Allah tidak akan bisa memberikan petunjuk untuk orang yang bermaksiat. Paham ya? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ilmu itu akan masuk? Susah. Kalau kita penuh apa? Dosa. Maka syarat tholabul ilmi itu yang pertama Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya, harus dibersihkan dulu dari dosa diri kita. Makanya kalau santri yang kedua harus dijauhkan dulu dari rumah dan lingkungan-lingkungan yang jelek. Itu syarat untuk mencari apa? Ilmu. Karena harus bersih dulu diri. Kalau tidak bersih susah. Ya paling kita hadir, keluar, masuk, ya. Tapi itu kan urusan Allah, ya. Itu mah urusan Allah. Supaya Rasulullah mengatakan ilmu nur wa nurullah la yudalil as. Ilmu itu cahaya. Cahaya tidak akan bisa memberikan petunjuk untuk orang yang bermaksiat. Makanya bersihkan dulu hati. Jangan ada hasud, ria, unak-unak, ya. Maka nanti takutnya begini. Man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi ila bu'da. Takutnya seperti itu. Ini ilmu Allah ya maksudnya.
Banyak orang yang ditambah-tambah ilmu oleh Allah, tapi dengan ditambahnya ilmu itu tidak menjadikan petunjuk baginya, bukan menjadikan dekat dirinya dengan Allah, melainkan jadi tambah jauh dengan Allahnya. Ilmunya banyak, tapi dia tidak merasakan keberkahan dalam ilmunya, sehingga sholat hoream, ya, wiridan, ngaji malas. Nah itu ilmunya itu jadi tambah jauh nantinya dengan Allah. Akibatnya walaupun misalkan ilmunya tambah, tapi dengan tambahnya ilmu bukannya menjadi dekat dengan Allah. Maksudnya seperti itu, Bu. Nur itu, Pak, ya, nur itu jadi begini, Pak. Saya ceritakan nih. Ini ilmu itu kan nur, cahaya. Tembus pada diri kita nih. Sehingga ada dorongan dalam hati. Nah, kita tadi dengar nih, ya Allah, kalau ingin selamat sisa kubur, misalkan harus apa? Menjaga sholat, baca Quran. Nah, pulang di sini terus ketol sodako, jadi rajin sodako, rajin baca tasbihnya. Nah, itulah ilmu yang masuk yang bisa dirasakan oleh orang itu. Jadi akibat ada apa namanya? Ada asar, tahu asar, Bu? Asar itu apa ya? Hasil lah, tapak. Ada tapak itu kalau istilah kita hasil. Ketika ilmu itu masuk pada diri kita, bisa kita rasakan dengan bertambahnya kita amal. Paham nggak? Nah itulah yang bisa dirasakan datangnya ilmu kepada diri kita. Kira-kira paham ya? Nah mungkin itu dulu lah ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Ketika ilmu itu datang kepada kita, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita sehingga kuat dalam melaksanakan ibadah. Karena kalau dibilang taufik, kadang-kadang kita lupa, Pak. Ya, taufik itu apa taufik? Taufik itu apa? Hidayah. Tahu taufik enggak? RT tahu taufik? Nama orang. Taufik kan ada hidayah, ada Taufik. yang betul mana dulu, taufik hidayat atau hidayah taufik? Hidayah dulu. Hidayah taufik. Hidayah taufik. Taufik itu apa? Nah, mudah-mudahan kita diberikan taufik, tapi harus tahu taufik itu apa. Petunjuk itu kan hidayah. Ad-dilalatu ila turukil khulqi wal isolu ilayah, itu namanya hidayah. Petunjuk terhadap makhluk atas jalan menuju Allah, itu hidayah. Kalau taufik itu kholku kudroti to'ati pil abdi. Allah menjadikan seseorang hambanya itu bisa kuat dalam melaksanakan taat. Itu namanya taufik. Nah, ketika kita duduk di sini, berarti ini ada taufik dari Allah. Karena Allah berikan kekuatan sehingga kita bisa duduk di tempat ini. Nah, mudah-mudahan taufik Allah, hidayah Allah selamanya diberikan kepada kita semuanya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin jina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma anzilna musalam mubaraka wa anta khairul mumsilin. Allahumma ja'alna syakura waj'alna sabura waj'alna tahura waj'alna fi aidina saghira wa fi ayunina sikabira. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah wasil maqasidana ya Allah fid dini wa dunya wal akhirah wa nas'aluka husnal khotimah sabbitna alal iman wa amitna alal islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Asep Syekhul Rahman yang sudah menyampaikan tausiahnya. Semoga Al-Mukarram Al-Ustaz Asep Syekhul Rahman beserta keluarganya disehatkan badannya, dikabulkan segala hajatnya, dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang barokah dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, mohon maaf untuk masih ada satu pertanyaan, tapi ini mungkin akan dibahas di pekan depan, ya, karena untuk waktunya mempersingkat waktu. Jadi itu saja. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf dalam penyampaian. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu